Selamat pagi. Ini kan juga lebih bebas ya. Kayak segi misalnya kayak kalau dari segi teknis gitu, kayak dari segi warna, kostum atau pemainnya siapa, mau masangin ini sama ini siapa, itu lebih bebas gitu. Karena ya orang kita tinggal buka OTT platformnya terus nonton gitu. Kita nggak mikirin orang ke bioskop beli tiket kira-kira mau nonton atau enggak, terus ini kira-kira aman gak ya umurnya servisnya gitu. Karena ada media baru, kemerdekaan itu pasti lebih luas. Dan di bioskop pun juga sebenarnya aku ngelihat udah kayak gitu sih. Karena aku bersyukur banget penonton Indonesia itu pemikirannya sudah semakin terbuka. Kayak kemarin pas aku mencoba mengangkat isu kesehatan mental, film pertama aku yang aku produseri, orang tuh merespon dengan sangat baik gitu. Walaupun ada adegan-adegan yang takut untuk aku tampilin gitu. Kayak misalnya adegan yang menyakiti diri sendiri. Sebenarnya kan itu bukan sengaja aku ada adegan kayak gitu, itu ada sebabnya kan, ada sebab dan motivasinya kenapa ada adegan tersebut. Atau adegan berantem sama orang tua yang mungkin dulu tuh kita kepikirannya, aduh nanti jadi contoh gak baik gak ya, aduh nanti ini gimana ya adegan ini kalau ditonton sama orang tua. Tapi sekarang karena pemikiran penonton Indonesia tuh udah sangat maju dan udah sangat terbuka, sehingga suara-suara seperti itu atau adegan-adegan seperti itu tuh bisa sangat diterima dan mendapatkan respon yang sangat bagus karena dianggap bisa menyuarakan suara-suara yang selama ini nggak disuarakan gitu. Oke. Kalau Prilly melihat bahwa itu pengalaman yang membuat Prilly merasa sudah cukup merdeka berarti dalam berkarya, kan? Ada pertanyaan kita secara garis besar hari ini, apa merdeka berkarya itu ada? Tentu jawaban ini akan sangat variatif gitu ya. Walaupun aku pribadi tetap percaya bahwa jelas ada gitu. Kalau enggak kita nggak akan melihat karya-karya yang lahir dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam genre film gitu ya, dan kesenian tentunya. Tapi ada beberapa pengalaman-pengalaman juga dari teman-teman lain yang mungkin merasakan bahwa kami juga punya satu seni tradisi yang mulai terkikis oleh zaman, tapi bahkan sempat tidak bisa tampil seperti biasanya karena ada tekanan-tekanan lain misalnya terjadi, sehingga karya-karya atau seni yang harusnya bisa begitu indah muncul tuh menjadi terbatas-batasi karena sesuatu yang mungkin tidak cukup berkenan di hati mereka gitu. Tapi dalam konteks film, aku rasa kita sebenarnya cukup merdeka dalam berkarya sih saat-saat ini karena mediumnya begitu banyak. Seperti yang tadi juga Prilly katakan, aku juga sempat berdiskusi gitu ya dengan kawan-kawan di LSF gitu. Bahkan sensor sekarang pun di film itu sudah punya konsep yang berbeda. Jadi sensor itu semacam sensor mandiri dalam tanda kutip gitu ya. Jadi artinya filmmaker juga diberikan kesempatan untuk melihat sendiri filmnya, kemudian mereka menawarkannya lebih kepada bukan memotong-motong atau membuang adegan gitu, tapi lebih kepada memberi rating tentang ini untuk film usia dewasa, remaja, anak-anak dan lain-lain gitu. Aku rasa sih itu sudah menjadi salah satu bentuk kemajuan yang baik dampaknya buat industri film. Again buat teman-teman, saya mau mengingatkan aja bahwa kalian boleh menulis versi kalian, nanti saya akan bacakan, atau ada pertanyaan untuk Prilly. Kalau ada pertanyaan kita bisa sambung. Saya mau ada pesan-pesan kunci dulu ini ya, titipan dari komite saya bahwa sedikit berbicara tentang Festival Film Indonesia di tahun ini sebagai lembaga yang menaungi beberapa program, yaitu Puncak, dengan program Puncak yaitu Malam Anugerah Festival Film Indonesia gitu ya, Piala Citra. Kemudian tahun ini di tahun kedua di komite, FFI 2022 bekerja sama dengan seluruh stakeholder perfilman, terutama melalui asosiasi-asosiasi untuk kelancaran perjalanan penyelenggaraan FFI. Kira-kira seperti itu. Itu yang juga terus diupayakan oleh Komite FFI dari tahun ke tahun adalah bagaimana memastikan kerjasama antar berbagai macam pihak itu bisa terjalin dengan baik. Oke, next
Yes. Udah ada di mana? Oh, udah ada. Iya kan? Oke. Bentar ya, Bril. Iya, nggak apa-apa. Biasa aku sama Kak Arya karena aku agak gaptek. Masih gaptek, padahal udah live loh. Ada. Bentar sayang. Oke. Pertanyaan terpilih. Oh, ini sudah ada pertanyaan yang mesti dijawab. Untuk Prilly. Ya. Sebebas apa anak muda berkarya di zaman sekarang dan apa contohnya? Tadi Prilly sebenarnya sudah cukup memberi jawaban tentang itu ya. Itu dari @rendiani Padang 54. Kemudian menurut kalian apa arti merdeka dalam sebuah karya, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain? @Cynthia Melanio. Beri dulu deh. Arti merdeka, sebenarnya tadi juga kita udah bahas ya. Pasti merdeka itu punya arti yang luas. Dalam sebuah karya ya konteksnya. Dalam pasti punya merdeka itu kata yang luas banget, apalagi dalam berkarya gitu ya. Karena menurut aku karya itu tuh nggak bisa dikotak-kotakan. Oh ini yang merdeka kelihatannya, oh ini nggak merdeka. Karena sebenarnya tergantung tujuan film tersebut mau buat apa dan mau menyampaikan pesan apa. Tapi yang pasti merdeka buat aku di saat aku punya kebebasan untuk menyampaikan segala pesan yang pengen aku sampaikan lewat film. Karena menurut aku sendiri film, series atau video hidup gitu itu adalah kendaraan yang paling efektif untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai filmmaker gitu punya kebebasan itu, dimana kita bisa bener-bener nulis skenario yang isinya tuh isu yang kita pengen, bisa nuangin adegan-adegan yang cukup nyata gitu, yang relate di kehidupan kita dan berarti juga untuk kita di saat adegan itu ditayangkan, terus bisa ditonton banyak orang, itu menurut aku udah merdeka sih. Karena balik lagi tergantung ke tujuan awal kita tuh mau berkarya dan bikin film, oke, isunya apa, tentang apa, dan key message-nya tuh apa. Nah di saat itu semua udah bisa kita lakukan, kayak key message-nya udah bisa dituangkan lewat film, isunya bisa keangkat juga, bisa tayang juga, itu udah merdeka buat aku gitu. Jadi di merdeka dalam berkarya tuh dimana kita bisa bebas menyampaikan apa yang kita mau lewat karya kita bisa menggambarkan apa yang isu yang kita anggap penting dan pesan-pesan yang kita anggap penting kayak gitu. Kalau dari karena saya di sini yang bertanya, mungkin saya jangan menjawab ya, atau apa kali ya? Gak apa-apa dong. Saya kasih jawaban saya singkat aja. Menurut kalian apa arti merdeka dalam sebuah karya baik untuk diri sendiri? Kalau untuk diri sendiri secara singkat mungkin lebih kepada bagaimana seseorang mampu menuangkan isi pikirannya, hatinya dengan begitu jujur, sejujur mungkin, dan dia bisa menuangkan itu dalam bentuk medium karya apapun, entah lukisan, entah musik, entah apa. Selama hal tersebut terjadi secara berulang-ulang dan itu banyak dirasakan oleh orang, rasa merdeka yang ada, karena merdeka dan bebas ini dua hal yang berbeda menurutku gitu ya. Ini buat diri sendiri dan orang lain, mungkin merdeka dan bebas itu punya dua makna yang sangat berbeda gitu. Kemerdekaan tidak diraih begitu aja gitu ya, melalui perjuangan panjang gitu. Kebebasan kadang-kadang lebih kepada kontrol dari orang lain, apapun itu bentuknya, atau bahkan kontrol dari diri sendiri. Kita kadang-kadang juga bisa kontrol kok. Apakah kita mau merasa bebas atau terkungkung, kita pasti bisa ngerasain sendiri tuh. Kok gue rasanya nggak bebas ya, kok gue rasanya terkungkung aja. Untuk membuat diri kita bebas dalam konteks apapun, kayaknya perlu banyak sekali pertimbangan dan artinya perlu banyak pertanyaan, kontemplasi dan lain-lain, ditanyakan ke diri sendiri dulu. Memaknai bebasnya tuh gimana maksudnya, gitu kali ya kalau dari aku. Oke, next. Ini apa yang harus dilakukan dari @thisisLast
apa yang harus dilakukan seorang pelaku seni untuk mencapai kemerdekaan dalam berkarya? Ini buat Prilly. Apa yang harus dilakukan pekerja seni untuk apa Kak? Sorry. Apa yang harus dilakukan seorang pelaku seni untuk mencapai kemerdekaan dalam berkarya? Balik lagi kemerdekaan itu artinya. Iya, ini sebenarnya jawabannya yang tadi lagi sih. Sebenarnya yang tadi lagi sih, kita harus bisa ngedefine dulu merdeka menurut kita itu apa, dan karya seperti apa yang kita anggap tuh udah merdeka menyuarakan isi pikiran kita gitu. Seperti yang Reza bilang, lagu, bisa gambar, bisa lukisan, bisa film, bisa series, bisa film pendek gitu. Ya kita harus tahu dulu kemerdekaan buat kita tuh apa sih yang kita anggap penting, dan kita udah bisa belum ngelakuin itu. Kalau misalnya kita udah bisa ngelakuin itu, nggak ada halangan, nggak terhalang sama apapun gitu ya, terus bisa tayang, bisa ditonton banyak orang, ya itu sebenarnya udah merdeka sih. Dan dalam berkarya tuh kita bisa ngapain aja sebenarnya, nggak cuma bikin film aja gitu, tapi kita bisa sekedar menggambar, atau kita bisa bikin video singkat di sosial media, itu juga udah termasuk karya gitu. Dan ketika kita bisa memposting itu atau bisa melakukan itu di media kita atau di platform yang kita punya, itu udah merdeka buat aku. Kalau aku sepakat ya dengan Prilly gitu, bahwa kembali lagi semuanya ke kita dulu gitu. Kalau di Indonesia gitu misalnya sebagai contoh, karena ini menjawab pertanyaan juga soal bentuk pembatasan dalam berkarya gitu ya. Ya tentu di Indonesia kita ada yang namanya lembaga sensor gitu ya. Tapi lembaga sensor ini di Indonesia saat ini, kalau kita perhatikan film-film di luar sekalipun itu yang dianggap mungkin lebih punya kebebasan dalam bentuk apapun, tetap kok yang namanya sensor itu tetap ada gitu dalam klasifikasi lah ya, dalam film gitu, apakah dia PG-13, apakah filmnya khusus dewasa dan lain-lain, itu tetap ada sih di beberapa hal lainnya gitu. Jadi nggak melulu tentang keterbatasan untuk melakukan atau membuat sebuah karya. Sama kok di Indonesia juga saya pernah mungkin di era-era awal atau 90-an awal, mungkin tentu proses membuat film berbeda dengan tahun-tahun sekarang atau bahkan 80-an gitu ya. Proses pendaftaran untuk membuat sebuah karya aja tuh ada prosesnya dulu gitu, dan itu panjang sekali. Mungkin hari-hari sekarang jauh lebih simplified semuanya, jauh lebih dipermudah aksesnya, kemudian cara membuat filmnya dan lain-lain tuh banyak fasilitas-fasilitas karena kemajuan teknologi dan lain-lain, sehingga banyak filmmaker yang juga dimudahkan. Buat saya itu sudah menjadi satu gambaran bagaimana kemudian kita bisa cukup bilang bahwa kita bisa bilang ya cukup merdeka untuk kemudian berkarya dalam konteks apapun. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa sudah utuh atau belum gitu kan ya? Tentu belum sempurna semuanya gitu. Ada beberapa teman-teman lain yang mungkin dalam berkarya ada batasan, kemudian ada kadang-kadang sesuatu yang debatable, sangat mudah untuk diperdebatkan gitu ya. Jadi tetap mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sulit gitu. Next, kita akan merespon dulu ini dari pertanyaan terpilih yang sudah masuk. Kalau gitu sekarang kita akan cek dulu. Ini ceknya yang tanda tanya ya? Iya. Oke. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke. Saya akan pilih yang ini dulu deh. Konsep FFI tahun sekarang ini cek aja deh.
Oke, konsep kok kamu ngatain aku sih.